Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tasya Marlita, saya dari kelas 11 MIPA 1. Jadi, di sini saya akan mengenalkan sebuah materi pelajaran matematika yaitu tentang matriks. Oke. Jadi, yang pertama, kita harus mengenali pengertian dari matriks. Jadi, matriks itu apa sih? Nah, matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom membentuk pola persegi atau persegi panjang dan ditempatkan di kurung biasa yang kurung kayak gini atau di kurung siku yang kurungnya kayak gini. Oke, jadi matriks ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah notasi. Nah, matrik dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Intinya yang hurufnya kapital. Lalu elemen. Elemen adalah bilangan-bilangan pembentuk matriks yang disebut elemen matriks. Nah, jika elemen tersebut berupa huruf, maka ditulis dengan huruf kecil. Lalu yang ketiga ini ada ordo. Ordo atau ukuran matriks. Nah, jadi ordo atau ukuran matriks ini terdiri dari banyaknya baris dan kolom yang ada pada matriks itu. Misal aja nih. Nah, yang tadi kan komponennya yang pertama ada notasi. Nah, notasi itu yang ini, yang A besar. Lalu elemen itu ini, A kecil. Nah, ini tuh bisa berupa huruf, tapi harus huruf kecil, bisa berupa bilangan. Nah, untuk menentukan ordo, nah ini kan udah kelihatan nih, ordonya 3 kali 3. Kenapa 3 kali 3? Karena ini tuh ada 3 baris, 1, 2, 3, dan 3 kolom. 1, 2, 3, gitu. Nah, untuk angka-angka ini seperti A11, A12, itu ibaratnya yang depan ini itu baris. Lalu yang kedua ini itu kolom. Jadi kalau ada A11 berarti A ini ada di baris 1, kolom 1. Nah, kalau ini A12 berarti ini ada di baris 1, kolom kedua gitu. Nah, lalu ada transpose. Nah, transpose ini misalnya nih ada matriks A. Nah, matriks A ini ditranspose. Jadi ditulisannya A AT tapi T-nya tuh kayak dibuat pangkat gitu. Jadi kayak misalnya aja misalnya ini A ini kan belum ditranspose ya. Nah, kalau ditranspose itu jadi kayak gini. Nah, transpose ini apa sih? Transpose ini yaitu merubah kolom menjadi baris dan merubah baris menjadi kolom gitu. Kayak ibaratnya ini nih. Ini ada matriks A, B, C, D, E, F. Ordonya 2, 2 baris, 3, 3 kolom. Nah, setelah ditranspose, ini tuh jadi balik. Yang awalnya barisnya 2, berarti ini jadi kolomnya kan, kolomnya 3. Dan ini yang awalnya yang awal barisnya 2 kan jadi 3 nih. Lalu yang kolomnya 3 nih jadi 2, kayak dibalik gitu aja, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kayak A di sini kan, baris ABC jadi kolom ABC ke bawah. Terus baris yang kedua DEF jadi kolom DEF ke bawah, kolom kedua, gitu. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis matrik. Nah, apa saja ya jenis-jenis matrik? Nah, dari yang saya pelajari kemarin itu sekitar ada 9, tapi di sini ada 8. Nanti saya jelaskan satu lagi. Oke, yang pertama itu adalah matriks 0. Nah, matriks 0 ini matriks yang elemennya semua elemen tuh 0. Lalu ada matrik baris. Nah, matrik baris itu adalah matrik yang hanya memiliki satu baris. Jadi walaupun dia punya 1, 2, 3 kolom, tapi kalau dia barisnya cuma 1, berarti dia adalah matrik baris. Nah, yang ketiga ini ada matrik kolom. Nah, matrik kolom lawannya dari matrik baris.
Berarti kalau matrik baris ini cuma punya baris, kalau kolom berarti cuma punya kolom. Lalu yang keempat ada matriks persegi. Nah, matriks persegi ini artinya matriks yang memiliki sisinya seperti persegi. Ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Ada 1, 3, min 2, 5. Nah, ini kan kayak bentuk persegi. Lalu yang kelima ini ada matriks diagonal. Nah, matriks diagonal itu bilangan yang ada di tengahnya ini loh. Bilangan utamanya ini bilangan yang bukan satu dan tidak sama. Jadi kayak bilangan utamanya ini ada 2, ada 7, ada 3. Nah, bilangan yang lainnya nih, elemen yang lainnya itu 0. Lalu yang keenam itu adalah matriks segitiga atas. Nah, segitiga atas ini adalah matriks yang elemen utamanya nih. Itu bilangan apa, atau bilangan huruf. Lalu yang di bawahnya bilangan utama ini itu 0. Jadi matriks segitiga atas dikatakan matriks segitiga atas itu jika dia kayak membentuk segitiga dan angkanya di atas semua gini loh, ya kan? Lalu matriks segitiga bawah. Nah, ini tuh lawan dari matriks segitiga atas. Jadi kalau tadi nolnya di bawah bilangan utama ini, berarti kalau segitiga bawah bilangan nolnya ada di atasnya gitu, kayak membentuk segitiga yang di bawah. Lalu selanjutnya ada matriks identitas. Nah, matriks identitas ini sangat gampang dan mudah untuk diingat kan, karena dia bilangan utamanya adalah 1. Sama seperti matriks diagonal, cuman dia bilangan utamanya tuh bilangan yang bukan 1 kan, kayak 2, 7, 3 yang gak sama. Nah, kalau identitas ini matriksnya bilangan utamanya 1. Lalu ada satu lagi jenis matriks, yaitu namanya matriks skalar. Nah, matriks skalar itu sama kayak matriks identitas, cuman bilangannya itu bukan 1. Jadi kayak 7, 7, 7, 3, 3, 3. Nah, itu namanya matriks skalar. Oke, lanjut ke operasi perhitungan matriks. Nah, ada 3, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Penjumlahan. Nih, misal nih ada A tambah B. Nah, A-nya ini mewakili 1, 2, 4, 3, dan B-nya mewakili 6, 8, 4, 2. Nah, cara menambahkannya ini sesuai posisi mereka. Kayak misal nih, ini ada di baris 1, baris pertama, kolom pertama. Ditambah dengan yang baris pertama, kolom pertamanya B juga. Jadi kayak 1 tambah 6, ya kan? Lalu yang kedua nih, baris ke pertama, kolom kedua kan. Nah, ditambah juga dengan yang baris pertama, kolom keduanya si B. Jadi kayak 2 tambah 8. Terus ini yang bawah juga sama. 4 tambah 4, 3 tambah 2. Nah, ini kan. Terus saya dijumlah, ini hasilnya. Nah, pengurangan. Untuk pengurangan tuh sama seperti penjumlahan. Jadi kayak, oh kalau ini namanya matriks persegi ya. Karena ini bentuknya kayak segi. Ini tuh namanya matriks persegi panjang, karena dia bentuknya persegi panjang gitu kan. Oke, nah untuk pengurangan itu sama juga. Kalau ini tadi persegi, ini persegi panjang sama juga, sesuai tempatnya. Kayak baris pertama, kolom pertama J ini juga dikurangi baris pertama, kolom pertamanya si K, gitu kan. 1 kurang 2, lalu 2 kurang 4, 3 kurang 6, 6 kurang 1, 5 kurang 3, 4 kurang 8, ya kan. Nah, setelah itu diselesaikan. Nah, ini hasilnya. Oke, selanjutnya perkalian. Nah, perkalian ini agak sedikit rumit ya untuk dijelaskan. Jadi, kalau perkalian tuh kayak gini. Baris yang depan, baris pertama yang depan, itu dikali dengan kolom pertama yang pengalinya. Jadi, kayak baris pertamanya si A, nih 3 dan 4, dikalinya dengan 7 kali 6, kolomnya pertama si B. Nah, ini kan 3 kali 7, 4 kali 6. Lalu ini tuh, tapi ini baru dapat yang baris pertama kolom pertamanya. Nah, untuk baris kedua baris pertama kolom keduanya itu sama yang baris pertama dikali dengan bedanya ini kolom kedua. Jadi kalau mau dapat hasil yang atas ini, kita harus mengalihkan yang baris pertama sama
kolom ke-1 sama kolom kedua. Nah, untuk mendapatkan yang bawah ini, kita mengalihkan baris keduanya sama kolom pertama, kolom kedua. Nah, kita mengalihkan kan satu-satu gini. Nah, dijumlah nih, kayak 3 kali 7 tambah 4 kali 6. 3 kali 5 ditambah 4 kali 4, ya kan? Lalu 1 kali 7 ditambah 2 kali 6. Lalu 1 kali 5 ditambah 2 kali 4. Oke. Habis itu dikalikan dulu, baru dijumlahkan. Nah, untuk operasi perhitungan matriks pembagian itu sama ya kemungkinan. Oke, selanjutnya menentukan inverse matrix. Jadi jika diketahui A-nya ini 3, min 3, 4, min 5 nih. Ini misalnya langsung aja ke soal ya. Misalnya kayak gini nih. Ada matriks kayak gini. Di-inverse-kan. Nah, inverse itu lambangnya kayak gini ya. A pangkat min 1. Nah, rumusnya untuk inverse matriks itu 1 per determinan notasinya si A, lalu dikali dengan adjoint A. Nah, kita kan kalau mau nginverse, kita membutuhkan determinan dan adjoint. Nah, jadi determinan itu lambangnya kayak gini nih. Kayak kurung lurus gini. Nah, caranya adalah baris pertama sama baris pertama kolom pertama itu dikali dengan baris kedua kolom kedua juga. Jadi kayak misal nih, A, B, C, D ya. Ini A, ini D dikali. Lalu dikurang dengan ini yang B dikali C. Gitu kan. Nah, jadi kayak 5 dikali 3 dikali min 5 dikurang 4 dikali min 3. Hasilnya min 5 tambah 12 min 3. Berarti udah ketemu kan hasilnya ini determinannya adalah min 3. Nah, untuk adjoint itu kayak gini nih lambangnya ADJ. Nah, untuk mencari adjoint ini tuh kita tinggal memindahkan si A sama si D. Jadi kayak dipindah tuh kan, dibalik posisinya. Lalu si C sama si D ini dibuat jadi min. Oke, jadi misalkan aja nih, ini kan jadi ini awalnya 3 sama 5 ditukar jadi min 5 sama 3 ya kan. Nah, ini sama ini dibuat min. Karena ini min 3 dibuat min, hasilnya positif kan. 4 dikali min hasilnya min 4. Oke. Nah, setelah itu ini tinggal dikali aja kali satu-satu kayak kali pelangi gitu. Kayak 1 per min 3 dikali min 5 nih hasilnya ini. Terus 1 per min 3 dikali 3 hasilnya ini, hasilnya ini. Nanti ketemulah hasilnya ini. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua paham dengan penjelasan saya. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan atas penyampaian saya. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.